Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode kali ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan buku The Student Bible yang akan kita mulai dari kitab Kejadian. Allah sedang bekerja atau God at work. Semuanya secara rafiah segalanya dimulai dari sini. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kitab Kejadian 2 ayat 3. Alkitab dimulai dengan kata-kata yang kemudian menjadi terkenal. Pada mulanya Allah menciptakan. Allah bagaikan seorang seniman yang mendandani sebuah dunia. Bagaimana kita dapat memahami hal ini? Michelangelo bisa jadi seorang artis terbesar dalam sejarah, mungkin dapat membantu kita memahaminya. Dia melukis Sistine Chapel Roma yang terkenal untuk menceritakan kembali proses penciptaan pada kitab Kejadian. Pengalamannya membuktikan satu hal, kreativitas adalah pekerjaan. Sebuah usaha yang melelahkan. Michelangelo memiliki sekitar 200 persegi langit-langit untuk menutupi kurang lebih ukuran rata-rata 4 rumah. Siapapun yang mengecat langit-langit dengan roll cat telah terperangkap sedikit kesulitan fisik untuk tugas semacam itu. Tetapi rencana Michelangelo menggunakan sekitar 300 potret laki-laki dan perempuan secara terpisah dan terperinci. Selama lebih dari 3 tahun, seniman dengan tinggi badan 163 cm tersebut mengerahkan seluruh upayanya untuk mengerjakan lukisan di langit-langit itu dengan menggunakan kuas mungil, kuas yang sangat kecil. Terkadang dia berdiri melukis, menggunakan tangga besar. Kuas cat berada tinggi di atas kepalanya. Terkadang dia duduk, hidungnya hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari langit-langit yang menjadi media lukisannya itu. Ada kalanya dia melukis sambil berbaring. Punggungnya, bahu, leher, lengannya terasa sangat pegal dan sakit. Selama musim panas dia melukis hingga 17 jam per hari, mengambil makanan dan pot bambu pada ketinggian 18 meter. Dalam 30 hari dia tidur dengan pakaian yang sama, bahkan tidak melepas sepatu sama sekali. Terkadang cat itu terciprat ke matanya yang mengakibatkan perih dan tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Menggigil di waktu musim dingin, berkeringat di musim panas. Dia terus melukis hingga langit-langit itu terlihat seperti bukan lagi sebuah langit-langit. Dia mengubahnya menjadi sebuah lukisan kreasi drama, terlihat begitu nyata. Tidak pernah ada lukisan seperti itu sebelum dan sesudahnya. Keajaiban kehidupan. Tetapi Michelangelo sangat menyadari bahwa lukisannya sangat buruk jika diperbandingkan dengan apa yang diciptakan Allah. Di atas lukisan Sistine Chapel, kubah Allah menjulang dengan menakjubkan. Gunung-gunung, lautan-lautan, benua-benua, semuanya itu dan banyak lagi adalah mahakarya Allah, sang master seniman. Dunia ciptaan Allah jauh lebih besar dan lebih indah bila diperbandingkan dengan mahakarya Michelangelo. Merupakan produk dengan energi yang besar yang tiada terbandingkan. Seperti dituliskan oleh Eugene Peterson, Alkitab diawali dengan tanda kutip, pada mulanya Allah menciptakan, bukan tanda kutip duduk dalam kemegahannya di surga. Juga tidak tanda kutip dipenuhi dengan keindahan dan cinta. Dia mencipta, dia berbuat sesuatu. Pada mulanya berarti Allah juga pergi bekerja. Kitab Kejadian memusatkan perhatian pada proses penciptaan, kerja keras Allah. Kata Allah muncul sebanyak 30 kali pada 31 ayat dari pasal 1. Ini menyita perhatian kita pada tindakannya. Kitab Kejadian berdampingan indah bersama ciptaannya yang megah. Merangkai potongan yang rusak. Kitab Kejadian juga berbicara mengenai pekerjaan kemanusiaan, tetapi nada berubah secara tiba-tiba. Allah hampir tidak menyelesaikan penciptaan dunia ketika manusia ciptaannya itu membangkang. Bagaikan cat yang tersiram secara tidak sengaja mengotori lukisan Sistine Chapel itu. Pasal 3 sampai dengan 11 dari kitab Kejadian menunjukkan rangkaian malapetaka, pembangkangan Adam dan Hawa, pembunuhan Kain terhadap saudara kandungnya, kutukan terhadap dunia yang berdampak pada banjir besar dan keangkuhan manusia atas menara Babel. Allah seketika mulai merangkai bagian-bagian ciptaannya yang telah rusak. Dia mempersempit pandangannya dari dunia secara keseluruhan kepada seorang pribadi bersahaja, bukan kepada seorang raja atau pemilik tanah kaya raya.
tetapi kepada seorang anak piatu, Abraham. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Rahel, Yusuf yang terus mengakar dari pasal 12 datang dari manusia individu. Mereka jauh dari sempurna, di mana Allah mengambil mereka dari tempat mereka berada dan membawa mereka melangkah ke depan. Dia menjanjikan mereka hal-hal besar. Melalui mereka, Allah ingin memperbaiki karyanya. Aktivitas penciptaannya tidak berhenti di hari ke-7. Kitab Kejadian dan Kitab Wahyu. Banyak orang membaca Perjanjian Lama berpikir seolah menggambarkan tanda kutip hari-hari buruk sebelum Yesus. Tetapi itu bukanlah gambaran yang akurat. Nyatanya, 3 bab pertama dari Kitab Kejadian berkaitan erat dengan kitab terakhir Alkitab, yaitu Kitab Wahyu. Mereka seperti terkait sempurna dalam hal kesedihan akibat dosa, kematian, penderitaan, dan kebencian. Di Kitab Kejadian, kita menemukan bahwa hidup diawali dengan cara-cara itu. Sebaliknya, di Kitab Wahyu, kita menemukan bahwa hidup tidak diakhiri dengan cara-cara demikian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki keterkaitan erat yang saling mengikat. Melalui Abraham, melalui Musa, utamanya melalui Yesus, Allah bekerja keras mewujudkan segala sesuatunya menjadi baik dan benar. Bagaimana membaca Kitab Kejadian? Kitab Kejadian adalah salah satu kitab yang paling disukai dalam Perjanjian Lama, penuh dengan kesan mengenai manusia dan berbagai peristiwa. Ini adalah kitab yang sangat penting untuk diketahui yang pada keseluruhan Alkitab seringkali merujuk balik kepadanya. Kitab ini dibagi dalam 2 bagian besar. Pada 11 pasal pertama mengambil sebuah gambaran besar. Pasal-pasal itu menunjukkan keaslian masyarakat manusia, termasuk kisah familiar dari Adam dan Hawa, Kain dan Abel, Bahtera Nuh, dan Menara Babel. Di sini beberapa kata membawa pengaruh yang signifikan. Anda perlu membacanya dengan perlahan dan secara reflektif untuk apa yang terjadi pada sebuah baris kalimat yang akan memengaruhi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada abad-abad berikutnya. Contohnya, dosa Adam dan Hawa. Karena ini adalah dosa pertama, menjadi lambang ketidakpatuhan manusia terhadap Allah. Dimulai pada pasal 12, Kitab Kejadian menunjukkan suatu perbedaan kisah pada sebuah keluarga. Kecepatan cerita agak melambat untuk memperdalam personalitas Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Para ayah dan anak-anak penuh dengan kesalahan manusiawi dan berbagai keanehan. Apakah Anda menemukan hal-hal demikian pada orang-orang yang Anda kenal? Melihat sepenuhnya kepada personalitas kemanusiaan mereka, cobalah untuk memahami apa yang Allah telah rencanakan untuk mereka sebagai individual, dan melalui mereka demi memperbaiki seluruh bumi yang dirusak oleh dosa. Salam. Mungkin Anda akan sedikit bertanya kenapa logo kita berubah. Ada ceritanya. Kalau sebelumnya adalah APTV, sekarang APTC. Ketika saya minta untuk like, subscribe, share, Anda mungkin mematuhinya. Tapi yang Anda cari adalah APTV channel seperti yang saya sarankan. Nah, ketika Anda cari di YouTube APTV, lalu tampil. Tetapi itu bukan punya kita ternyata. Punya orang lain. Saya nggak tahu siapa punya, atau bahkan juga saya nggak tahu siapa yang lebih dulu. Entah kita atau dia, kita nggak tahu. Tetapi mulai dari sekarang, saya tetap minta Anda untuk like, subscribe, share Allah Perkasa Televisi Channel atau APTC. Itu saja. Seperti yang saya janjikan di episode kedua testimoni saya, bahwa dalam setiap episode pada pembahasan topik di Student Bible sebanyak 266 episode, dan hari ini kita sudah masuk di episode yang pertama, berarti tinggal 255 episode yang akan berikutnya. Saya akan mengenakan kaos yang berbeda setiap episode. Jadi hari ini yang kita bahas adalah Kitab Kejadian dengan topik God at Work, dan tentunya salah satu tokoh yang kita ambil di situ adalah Abraham, dan Abraham yang kita jadikan lukisan dalam kaos yang saya kenakan ini. Nah, silakan Anda pesan. Harganya berapa? 150.000. Tentu itu luar ongkos kirim. Ya, jadi Anda silakan cek sendiri ongkos kirimnya berapa. Jadi kalau Anda di Manado atau di Medan atau di Tual atau di mana saja, Anda cek sendiri
kira-kira kurir yang akan membawa barang Anda itu ke sana, berapa ongkosnya, lalu Anda tambahkan sebesar 150.000. Dan silakan Anda pesan melalui WhatsApp. Dan mungkin agak perlu sedikit waktu ya, karena ini kan baru yang pertama, jadi mungkin nanti akan memakan waktu sekitar 1 bulan lamanya. Tetapi pasti akan sampai ke tangan Anda nanti. Jangan khawatir. Dan mungkin ini adalah salah satu cara terbaik bagi Anda untuk berkontribusi mendukung acara ini, agar kami tuntas melayani Tuhan dan Anda melalui buku The Student Bible. Shalom, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa beserta Anda semuanya. Amin, amin, amin.